Eksepsi Nikita Mirzani itu ditolak oleh hakim hari ini Kamis 17 Juli 2025. Artinya seluruh keberatan dari Nikita Mirzani maupun lewat penasihat hukumnya yaitu Bang Fahmi ditolak oleh hakim, sehingga persidangan ini lanjut kepada pokok perkaranya. Nanti dihadirkan nih saksi-saksi dan kemudian ada lagi pemeriksaan barang bukti, kemudian pembuktian yang lain. Jadi dakwaan dari JPU itu diterima oleh hakim. Ini berarti kebenaran itu tetaplah sebuah kebenaran. Mau dipelintir kayak apapun juga. Sudah banyak cara buzzer-buzzer murahan mencoba menggoreng kasus ini seolah-olah tidak terjadi tindakan pidana, tindakan kriminal, dan berusaha menggugurkan dakwaan JPU yang jelas-jelas adalah hasil forensik dari handphone para saksi saat itu. Kemudian ada juga yang mencoba menyerang saya secara personal, mulai dari ngata-ngatain saya behel, rengginang, apapun itu, buzzer, segala macam, dan banyak hinaan-hinaan yang lain. Saya tidak peduli. Saya berdiri di atas kebenaran. Buktinya, eksepsi Nikita Mirzani ditolak. Jadi itu kebenaran mutlak ya, tidak peduli harus dipelintir sebagaimana, akan tetap keluar sebagai kebenaran. Jadi kita benar-benar masuk babak yang lebih seru lagi ya guys, babak persidangan, pembuktian, dan kehadiran dari saksi-saksi yang selama ini koar-koar minta Reza Gladys untuk hadir. Nah, nantikanlah tanggal 24 Juli ini pasti dia hadir karena diperiksa sebagai saksi. Inilah saat yang paling tepat untuk seorang Reza Gladys hadir. Dan hari ini saya senang banget karena akhirnya dinotis sama Dr. Reza Gladys. Di sini Dr. Reza Gladys ada mention beberapa orang dan beberapa akun yang selama ini full support sama Dr. Reza. Dan saya memberikan full support saya sampai nanti di akhir persidangan. Kalau sampai nanti di akhir persidangan putusan bersalah Nikita Mirzani, saya akan membuka beberapa DM atau komen-komen yang benar-benar menyerang saya secara personal, menghina, memaki, menyumpahi bahkan. Tapi nggak masalah. Menurut saya secara pribadi Dr. Reza Gladys ini benar-benar adalah sosok perempuan yang kuat, yang tangguh, yang berani. Tidak perlu banyak cuap sana cuap sini atau menjatuhkan orang lain. Cukup dengan menyertakan bukti-bukti dan fakta-fakta saja bisa tegak berdiri sampai saat ini, bahkan sanggup membawa kasus ini kepada persidangan. Jadi kita tetap kawal sampai nanti selesai putusan oleh hakim di persidangan. Eksepsi Nikita Mirzani resmi ditolak oleh majelis hakim. Tapi tunggu dulu sahabat cendol, jangan buru-buru menilai. Nah sahabat cendol, hari ini majelis hakim membacakan putusan selaya dalam perkara yang menyeret nama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Jadi majelis hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi baik dari penasihat hukum Nikita Mirzani maupun eksepsi pribadi dari Nikita sendiri. Lalu apa artinya bang? Apakah Nikita Mirzani kalah? Apakah Nikita Mirzani diputus bersalah? Jawabannya tidak teman-teman. Ini penting banget untuk kita pahami ya. Jadi penolakan eksepsi bukan berarti vonis, bukan juga akhir dari segalanya. Ini justru pintu masuk menuju babak utama proses pembuktian. Jadi dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk bisa mengetahui apakah benar ini bentuk ancaman ataukah bagian dari kesepakatan yang gagal. Jadi seluruh bukti dan keterangan saksi harus diuji secara terbuka dan terang-benderang di persidangan. Ya, dengan kata lain, sahabat cendol, sidang ini justru akan menjadi ruang terang benderang untuk menjawab pertanyaan kita selama ini ya. Apakah ini murni pemerasan, ataukah ada relasi transaksional yang tidak ditepati? Atau apakah benar terjadi kerugian, atau hanya persoalan yang seharusnya selesai secara perdata? Dan inilah kesempatan bagi Nikita Mirzani ya sahabat cendol untuk membuktikan secara hukum bahwa dia memang tidak bersalah. Nah bagi pendukung kita tetap kuat, tetap tenang. Ini saatnya kita mengedepankan logika dan keadilan. Jangan terpancing dengan komentar miring atau narasi yang menggiring opini. Sebaliknya kita kawal kasus ini dengan kepala dingin dan tetap hormati proses hukum. Ya, karena jika kita percaya hukum harus adil, maka kita harus beri ruang agar proses pembuktian berjalan dengan jujur dan transparan.
Ingat, adu kuat bukan di kolom komentar, tapi di pembuktian di persidangan. Nah, follow terus akun Netizen Channel untuk update sidang-sidang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan bantu sebarkan edukasi hukum yang mencerahkan. Kita kawal kasus ini bukan dengan emosi, tapi dengan akal sehat. Oke guys, singkat aja ya. Hari ini sidang yang cukup melelahkan karena biarpun singkat ya, acaranya itu cuma pembacaan sidang sela dari hakim terhadap tanggapan dari eksepsi Niki dan penolakan dari JPU, Jaksa Penuntut Umum. Tetapi tetap nggak tahu kenapa bener-bener bikin draining ya, bikin capek aja gitu. Karena juga kayaknya tadi tuh banyak banget orang, lebih banyak dari yang biasanya. Dan hasilnya adalah eksepsinya ditolak. Itu wajar ya, karena jarang banget eksepsi diterima oleh hakim tuh, jarang banget terjadi. Dan ini bukan akhir, jadi jangan julid ya kalian yang ngebelain kubu sana. Karena dengan ditolak berarti harus ada sidang selanjutnya, yaitu untuk memanggil semua saksi dan menggelar bukti-buktinya. Sehingga ini yang kita tunggu-tunggu semua ya. Kita bisa lihat secara langsung, bisa dengar, bisa paham banget gitu loh. Kenapa sih hal ini terjadi? Ada apa sih sebenarnya? Siapa sih yang menghubungi duluan? Gimana sih emosinya saat si RG ini berbicara kepada mungkin Dr. Oki atau Mail atau Niki atau siapapun. Mungkin ada Doktif, ada siapapun deh yang terkait gitu. Jadi kita akan bisa menilai di situ dari cara berbicaranya, intonasi suaranya, terus kronologisnya, ya. Siapa yang mencari, bagaimana barang yang sedang dipermasalahkan tersebut, yaitu skincare dan lain-lainnya. Juga pasti akan ada banyak saksi-saksi ahli karena ini menyangkut skincare, di mana skincare ini kan pasti ada penelitiannya, ada pembuktian bahwa memang berbahaya, memang sesuai seperti apa yang sudah di-review oleh Niki gitu kan. Ya, ini semua pasti kita akan melihat dengan mata kepala sendiri, akan mendengar dengan telinga kita sendiri, sehingga kita bisa tahu dengan pasti kejadiannya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga ini semua menjadi pembelajaran buat kita, dan kita siap-siap minggu depan tenaga, jaga kesehatan, fokus untuk masalah kasus skincare ini. Jangan sampai kendor, jangan sampai kita patah semangat, tapi justru ini baru dimulai guys. Biarpun udah yang ke-9 ya buat gue, karena aku udah 8 kali datang, tapi yang ke-9 ini adalah pertama kali. Berarti ini dimulai lagi nih, riset nih yang pertama nih. Kita saksikan pertarungan barang bukti, data, fakta, dan kronologis dari kasus skincare ini. Oke, gimana kalau menurut kalian? Ya, dengan berakhirnya sidang Nikita Mirzani hari ini dan Mail, dan semua ditolak, maka semua Nikita Ger pulang dengan lemah, letoy, lesu, kecewa. Tuh, semua kecewa. Mail dan Niki ditolak, eksepsi keberatannya, semuanya pada kecewa. Mana sebelah benar? No. Ya, berharap yang terbaik, keadilan harus tegak lurus. Bismillah. Mediasi ditolak, eksepsi juga ditolak. Ya, para pembenci Nyai pasti positif 20 tahun. Tenang, kan masih ada sidang lanjutan. Nanti kan para saksi ya kan wajib hadir, wajib datang kan. Nah, disitulah nanti terkuak semua kan. Nah, memang harus dikuak semua. Jadi kalaupun seandainya Nyai Nikita Mirzani itu yang memang terbukti, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi setidaknya terbongkar semua, bisa diusut semua dari A sampai Z sampai ke akar-akarnya kan. Bahkan yang memproduk skincare itu pun juga si abu-abu. Nggak apa-apa, para pembencinya senang ya kan. Eksepsi ditolak, mediasi ditolak, nggak apa-apa, masih ada sidang lanjutan. Nggak apa-apa, semua ditolak ya kan. Biar berlanjut aja ke persidangan, biar dihadirkan semuanya.
Walaupun Nikita Mirzani bersalah, bakalan banyak yang salah. Ya, resmi eksepsi dari Nikita Mirzani ditolak semua. Ada 10 eksepsi ya, ditolak semua. Ya, setelah perdatanya dicabut, eksepsi ditolak, ini semakin membuat peluang ya tipis. Tetapi masih ada peluang. Peluangnya adalah di mana nanti Nikmir bisa membuktikan, karena ini sudah masuk ke ranah pembuktian, maka Nikmir harus bisa membuktikan dengan saksi-saksi, dengan ahli-ahli. Saran saya perbanyak ahli-ahli ya, baik dari sisi ahli hukum pidana ya maupun ahli dari ITE ya, undang-undang ITE atau ahli bahasa ya, karena kalau saksi fakta ini agak berat untuk meringankan dari kita lihat ya bersama, tentunya dengan kepala dingin dan objektivitas ya. Ini menjadi pembelajaran untuk kita. Kita bisa ambil dari sisi mana saja, yang penting yang positif yang bisa kita ambil untuk jadi pembelajaran hidup kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun tuh. Ya, bagaimana kan Niki? Setelah hari ini alhamdulillah baik ya, karena kan memang biasanya putusan setelah itu pasti ditolak. 99% pasti ditolak gitu kan, tapi nggak apa-apa. Minggu depan kan sudah mulai masuk pokok perkara yang akan datang nanti para saksi-saksi dari jaksa dan saksi juga dari Niki gitu. Nah, ya pokoknya aku mau ngucapin terima kasih untuk ibu-ibu jaksa, bapak hakim juga, Niki juga udah ngikutin semua prosesnya dengan baik semua. Jadi tinggal ditunggu minggu depan. Hanya saksi dari jaksa penuntut umum. Jadi supaya semuanya jelas, tadi dari 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 majelis hakim menyatakan itu sudah masuk pokok perkara. Artinya harus dibuktikan dalam proses persidangan pembuktian. Sehingga majelis hakim menyatakan dakwaan tidak dapat ditolak dan sidang lanjut. Seperti itu aja. Sama. Itu nanti aja. Nanti aja. Ya. Kabut aja. Woi, ini wartawannya geser dulu. Ya, mau konsentrasi di pidana. Oh. Saya Ini saksinya siapa aja nih nanti minggu depan? Let me do that. Sidang yang melibatkan artis kontroversial Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan hangat di tengah publik. Kali ini, perhatian tertuju pada keputusan majelis hakim yang secara tegas menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh pihak Nikita. Putusan tersebut sontak menjadi buah bibir di berbagai platform media sosial. Banyak warganet yang ikut angkat suara. Ada yang menyampaikan dukungan penuh kepada Nikita, berharap ia tetap kuat menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Namun, tak sedikit pula yang menyuarakan kritik dan menganggap keputusan hakim sebagai langkah yang tepat dalam menegakkan keadilan. Di tengah perdebatan publik yang terus bergulir, pertanyaan pun muncul, apa langkah selanjutnya bagi Nikita? Dan akankah persidangan ini membuka babak baru yang lebih mengejutkan? Dalam lanjutan proses hukum yang sedang dihadapi Nikita Mirzani, sang artis sebelumnya mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan jaksa. Namun, pada sidang yang digelar baru-baru ini, majelis hakim menolak eksepsi tersebut dan menyatakan bahwa perkara tetap dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok. Hakim menyebut bahwa seluruh keberatan dari pihak kuasa hukum tidak berdasar hukum yang kuat dan memerintahkan agar sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Pihak Nikita yang hadir langsung di persidangan tampak kecewa, namun tetap bersikap tenang. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Nikita terkait penolakan eksepsi tersebut. Respons warganet pun langsung membanjiri berbagai platform media sosial. Berita mengenai ditolaknya eksepsi Nikita Mirzani ini memicu banyak perbincangan, baik dari yang mendukung maupun yang mengkritisi. Berikut beberapa komentar yang mencerminkan ragam opini publik. Wah, kasusnya jadi makin menarik untuk diikuti. Kita lihat saja nanti di persidangan.
siapa yang benar dan siapa yang salah. Semoga semua bisa terungkap secara adil. Kalau memang merasa tidak bersalah, tidak perlu takut untuk menghadapi pembuktian di persidangan. Proses hukum harus dijalani dengan kepala dingin. Tetap semangat untuk Nikita. Terkadang keadilan memang membutuhkan waktu dan perjuangan panjang. Yang penting tetap kuat dan kooperatif. Nikita itu memang sering terlibat kontroversi. Tapi kalau memang tidak bersalah, ya hadapi saja dengan tenang dan jangan terprovokasi. Sebagai netizen, kita sebaiknya menahan diri untuk tidak langsung menghakimi. Kita belum tahu seluruh isi berkas perkara dan fakta-fakta sebenarnya. Reaksi-reaksi ini mencerminkan bahwa masyarakat cukup antusias mengikuti perkembangan kasus ini, tapi juga mengingatkan pentingnya sikap objektif dan menghargai proses hukum yang tengah berjalan. Penolakan eksepsi ini menunjukkan bahwa proses hukum terhadap Nikita Mirzani akan terus bergulir. Baik publik maupun media kini menanti langkah selanjutnya dari pihak Nikita, terutama di tahap pembuktian. Kasus ini juga menjadi cerminan bagaimana figur publik selalu berada di bawah sorotan tajam masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menghujat. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Nikita Mirzani akan mampu membuktikan dirinya tidak bersalah di persidangan berikutnya? Ataukah justru akan muncul fakta-fakta baru yang bisa mengubah jalannya kasus ini? Tentu saja, kita semua berharap proses hukum bisa berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia selebriti dan hiburan tanah air. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya setiap berita viral dan pembaruan penting langsung muncul di beranda kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.